Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, puji Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur hanya oleh karena anugerah Tuhan kita masih dapat berjumpa. Dan sebentar kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya beri tema antara karakter dan respon. Kita akan belajar hari ini bagaimana sebenarnya korelasi antara karakter dan respon. Nah, mari kita akan lihat sebuah kisah yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, kisah ini terjadi bagaimana pada waktu itu Petrus dan Yohanes melakukan sebuah mujizat yang luar biasa. Bagaimana ada orang yang disembuhkan dan kemudian mereka dibawa ke sebuah sidang di Yerusalem. Dan ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, Alkitab mencatat mereka sangat heran melihat keberanian daripada murid-murid Yesus ini. Saudara, mereka bahkan mengenal mereka sebagai orang yang biasa, yang tidak terpelajar. Bagaimana mungkin mereka dapat melakukan mujizat yang luar biasa ini? Bagaimana mungkin mereka dapat melakukan hal-hal yang bersifat supranatural? Saudara, betapa sangat mengagumkan apa yang terjadi pada waktu itu. Namun hari ini saya ingin menitik beratkan bukan perkara mujizatnya, tetapi masalah karakter daripada seorang yang bernama Petrus. Alkitab dengan jelas berkata, mereka heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Saudara, kita tahu Petrus adalah seorang murid Yesus yang sebenarnya memang ia pada waktu menjadi murid Yesus, ia memang seolah-olah tampak menjadi sosok pribadi yang luar biasa. Ia berani menyatakan imannya, ia berani menyatakan komitmennya kepada Yesus. Tetapi kita tahu pada saat Yesus hendak disalibkan, ternyata Petrus adalah seorang pengecut. Petrus seorang yang penakut. Sehingga Alkitab mencatat dan kita tahu Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Ini membuktikan Petrus adalah seorang yang pelin-pelan. Petrus tidak berani membuktikan dirinya sebagai orang yang loyal kepada Yesus. Petrus tidak bisa membuktikan dirinya benar-benar orang yang komitmen dan berani mengiring Yesus pada waktu itu. Tetapi kita tahu setelah Petrus ditegur oleh Yesus, tatkala Yesus pada waktu itu ia menampakkan dirinya selama 40 hari, maka kita lihat sejak Petrus dia dijamah Tuhan, dia ditegur oleh Yesus, maka karakter Petrus ini berbeda. Saudara, inilah yang ingin saya tekankan. Bagaimana karakter Petrus yang dahulu pelin-pelan, dahulu pengecut, ia orang yang tidak berani. Tetapi sejak ia dijamah Tuhan, sejak ia ditegur oleh Yesus, maka ia berubah menjadi orang yang luar biasa. Ia menjadi rasul yang berani. Ia menjadi rasul yang tidak pernah takut dengan ancaman oleh siapapun. Hal ini ternyata membuktikan bagaimana karakter seseorang itu sangat berhubungan dengan apa yang namanya respon. Karakter ternyata berkorelasi dengan apa yang namanya sebuah tanggapan kita atau respon kita. Saudara, berapa banyak
kita ingin menjadi pribadi yang baik. Mungkin hari ini Anda adalah orang yang suka pemarah. Anda adalah orang yang suka melakukan banyak hal, di mana hal itu adalah merupakan kekurangan daripada hidup kita. Tetapi ketika firman Tuhan menegur kita, ketika firman Tuhan mengajar kita, ketika kita ditegur oleh seseorang atau kita ditegur oleh firman Tuhan, berapa banyak kita tidak menanggapi dengan baik. Kita tidak memiliki respon yang benar atas apa yang kita terima. Saudara, saya mau berkata pada hari ini bahwa karakter seseorang akan menjadi baik. Karakter seseorang akan menjadi berkualitas. Itu semua sangat ditentukan respon daripada orang tersebut. Apakah ia benar-benar mau diubahkan? Apakah ia benar-benar mau tunduk taat dengan apa yang ia terima, dengan apa yang ia dapatkan dari setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu sebabnya saya berdoa, biarlah hari ini jadilah Anda orang-orang yang rendah hati. Jadilah Anda orang-orang yang mau diubahkan. Sebab pembentukan karakter akan terjadi dan akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Anda akan diubah. Anda akan menjadi pribadi yang berbeda. Semua ditentukan bagaimana respon Anda terhadap apa yang Anda terima. Ketika firman Tuhan berbicara, ketika Roh Kudus berbicara, ketika suara Tuhan disampaikan, mari belajarlah rendah hati dan belajarlah mau untuk diubahkan. Ketika respon hatimu benar, ketika respon hidupmu baik, maka saya percaya karaktermu akan menjadi jauh lebih baik. Anda akan menjadi orang-orang yang makin luar biasa. Dan saya pastikan karaktermu akan berkualitas. Saya yakin mungkin hari ini Anda seorang pemarah, maka Anda akan jadi orang yang berbeda. Anda akan jadi orang yang sabar. Mungkin kalau dahulu Anda adalah orang yang cepat tersinggung, pemarah, dan Anda menyimpan kebencian, tidak mudah memaafkan. Tapi ketika Anda meresponi firman Tuhan dengan baik, saya yakin karaktermu akan berbeda. Anda akan menjadi orang yang lebih sabar. Anda menjadi orang yang murah hati. Dan Anda menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hidupmu berbeda. Ada buah roh yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Dan Anda meresponi akan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin, membimbing, membentuk dan mengarahkan hidupmu ke arah yang baik dan benar. Puji Tuhan, biarlah renungan hari ini akan terus membuat kita makin mengerti bahwa ternyata karakter seseorang akan berkualitas. Semua ditentukan respon daripada kita. Apakah kita mau atau tidak? Ketika Anda mau, ketika Anda meresponi dengan baik, maka Anda akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Anda akan menjadi orang-orang yang punya karakter yang hebat. Dan tentu nama Tuhan pasti akan jauh lebih dipermuliakan. Dan puji Tuhan, Anda akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.